Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita men-setting sebuah VLAN dalam sebuah jaringan. Nah, apa sih keuntungannya VLAN? VLAN bisa kita manfaatkan untuk setting beberapa metode. Misalkan pertama kita menggunakan metode hotspot, yang kedua kita menggunakan static ataupun DHCP, dan yang ketiga kita menggunakan metode PPPoE atau L2TP dan juga yang lain. Nah, itu bisa kita beda-bedakan metodenya dalam satu interface. Enaknya, yang keluar dari mikrotik hanya menggunakan satu interface fisik saja. Jadi, kita tidak perlu mikrotik yang banyak portnya. Asalkan si mikrotik tersebut memang sudah kuat atau istilahnya itu adalah perkasa ya. Karena gini teman-teman, saat kita men-setting VLAN, beberapa VLAN dalam satu interface, tetap yang namanya memori dan juga CPU di mikrotik akan terpengaruh juga. Nah, di video kali ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar yang mengenai prosesor dan juga yang lain. Kita fokus ke penyetingan VLAN-nya. Di VLAN, itu sebenarnya sangat mudah karena penyetingannya sangat simple. Ya, apalagi ketika kita sudah menggunakan metode jaringan OLT atau kita sudah menggunakan topologi FTTH dan juga OLT, itu sangat diperlukan yang namanya VLAN. Karena apa? Interface yang seharusnya masuk ke dalam OLT itu sangatlah terbatas. Nah, di interface itu kita bisa fungsikan beberapa metode dengan cara menggunakan VLAN. VLAN itu akan membuat sebuah interface yang baru, kemudian kita bisa setting di interface VLAN tersebut. Namun, outnya atau keluarannya itu menggunakan interface fisik yang sudah kita tunjuk atau yang sudah kita setting di mikrotiknya. Bagaimana caranya? Simak terus video ini agar teman-teman tidak ketinggalan dan juga lebih tahu apa itu VLAN. Kita lanjut ke tahap penyetingan. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk di komputer ya. Ini adalah untuk tahap penyetingan VLAN di mikrotik. Untuk tahap yang pertama, pastikan teman-teman sudah terkoneksi ke jaringan lokal mikrotik teman-teman ya. Nah, jika sudah connect, kita kemudian masuk di Winbox. Ini saya close dulu. Saya close semua. Nah, tahap yang pertama, ini saya akan memberikan contoh yang mana VLAN itu kita fungsikan sebagai metode DHCP server atau penyaluran DHCP ya. Jadi IP-nya itu nanti bisa DHCP. Nah, ketika teman-teman menyeting sebuah interface, nah di sini contohnya seperti ini ya teman-teman. Menyeting sebuah interface dan interface tersebut sudah kita gunakan sebagai hotspot. Nah, ketika ada router yang connect ke jaringan kita, maka akan otomatis menampilkan login page yang sudah kita setting di mikrotik. Nah, kalau kita ingin menggunakan metode DHCP server maupun static di router, itu kan kita harus membuat IP binding dan lain-lain ya. Itu repot gitu. Karena kita harus menyeting di router dan juga di Winbox-nya juga gitu. Jadi setiap kali kita mau penambahan pelanggan atau penambahan router, pasti kita harus setting dulu yang namanya Winbox-nya gitu. Jadi tahapnya terlalu lama. Nah, VLAN ini bisa kita fungsikan dalam satu interface. Nah, di sini saya sudah ada dua ya teman-teman. Contohnya VLAN ini saya gunakan untuk DHCP dan VLAN ini saya gunakan untuk PPPoE juga. Walaupun saya juga sudah setting PPPoE itu di interface-nya secara langsung di bridge ini ya. Nah, ini saya beri gambaran aja ya yang sudah saya terapkan. Untuk penambahan interface baru ya, interface baru VLAN-nya itu kita bisa tambahkan di tab di sini, icon plus ini ya.
di tab plus ini, atau kita bisa juga pilih di tab rule di sebelah sini. Nah, ini kan sudah ada 2 nih. Kita bisa buat baru, name-nya ini terserah. Yang penting adalah VLAN ID-nya ini yang harus kita tentukan, ya. Jangan menggunakan angka 1, harus 2 sampai ke 400 berapa gitu, 465 kalau nggak salah range VLAN itu. Nah, interface itu adalah kita mau taruh di mana, VLAN-nya ini kita mau taruh di mana, ya. Ketika teman-teman menggunakan bridge, taruh saja di bridge. Kalau teman-teman taruh di sebuah Ethernet, port Ethernet di MikroTik, taruh aja di situ. Kalau misal teman-teman tidak menggunakan bridge, ya. Hanya seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sudah settingkan di interface-nya bridge. VLAN ID-nya saya menggunakan 100. Kemudian name-nya saya kasih nama VLAN 100 biar gampang gitu ya buat ingat-ingatnya. Nah, otomatis di sini di interface ini, di list interface list akan muncul VLAN 100. Ya, VLAN 100-nya ini di bawahnya bridge 1. Kenapa? Karena saya menerapkan VLAN 100-nya itu di interface bridge 1. Jadi seakan-akan bridge 1 ini mempunyai anak VLAN. Nah, VLAN-nya ini ada 2 ya teman-teman. Jadi di tab PPP juga saya juga sudah menerapkan metode PPOE di interface bridge 1 dan juga VLAN. Ini bisa teman-teman, ya. Jadi ketika interface-nya di bridge 1, maka router di pelanggan tidak perlu menggunakan VLAN. Jadi otomatis akan masuk di sini seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita interface-nya ini taruh di VLAN, maka router di rumah pelanggan harus kita setting menggunakan VLAN juga. Jadi nanti masuknya di ini, di bawah VLAN PPPoE-nya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, apa sih perbedaan ketika kita menggunakan VLAN dan juga tidak menggunakan VLAN? Nah, ini nih teman-teman. Ketika kita menggunakan VLAN, itu kecil kemungkinan untuk looping di jaringan kita ketika teman-teman sudah mempunyai banyak pelanggan. Ya, pasti yang namanya looping tidak akan terhindarkan ketika kita sudah setting yang namanya IP dan juga yang lain-lain lah pokoknya. Itu akan sangat merepotkan sekali. Karena apa? Kita mencarinya satu persatu IP si routernya ketika terjadi sebuah looping. Nah, itu akan membuat kita bekerja dan juga memikirkan ekstra keras, ya. Nah, ketika lanjut lagi ke VLAN ini, ketika kita sudah membuat VLAN 100 ini untuk yang metode DHCP, itu kita tinggal lanjut ke IP, kemudian address. Nah, di sini saya sudah buat. Nah, ini dia. Addressnya adalah 192.168.100.1/24. Nah, kalau buat address di Winbox itu jangan lupa slash-nya ya teman-teman. Kenapa saya isikan 100? Biar sama sesuai dengan VLAN-nya, nama VLAN-nya ya. Interface-nya itu kita isikan di VLAN 100, bukan di interface Ether-nya ya, tapi di interface VLAN-nya. Nah, jika sudah, kita klik apply, kemudian oke, lanjut ke IP, kemudian DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita buat rule baru. Ya, kita masuk di DHCP setup, kemudian DHCP server interface-nya kita taruh di VLAN 100, bukan di bridge ya, di VLAN 100. Kenapa bukan di bridge? Karena bridge saya sudah setting hotspot, ya. Tapi jika teman-teman tidak setting hotspot di bridge 1, itu teman-teman juga bisa setting hotspot di VLAN juga. Misal kita tambahkan VLAN lagi untuk metode hotspot, itu bisa. Nah, jadi semua pelanggan yang connect ke router kita, connect ke jaringan kita, itu settingannya harus menggunakan VLAN gitu. Jadi nanti tidak akan cekcok autentikasinya di jaringan kita. Jadi tidak bentrok dan tidak berakibat looping di jaringan kita gitu teman-teman.
Nah, jika sudah di VLAN 100, kemudian next aja, ya seperti itulah mudahnya ketika kita menggunakan MikroTik. Jika sudah seperti ini, maka otomatis VLAN ini sudah bekerja ya, teman-teman. Nah, VLAN di sini tabnya sudah running, statusnya sudah jalan. Nah, ini adalah router yang ada di rumah saya, ya. Saya belum menerapkan ke pelanggan-pelanggan karena pelanggan-pelanggan saya itu mayoritas menggunakan metode PPPoE. Ini untuk uji coba. Nah, sekaligus juga buat contoh teman-teman. Saya akan cek router yang terkoneksi di komputer ini, ya. Kita masukkan IP web settingnya. Nah, di sini passwordnya adalah admin. Nah, IP addressnya 192.168.100.254. Nah, ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server tadi ya, teman-teman. Nah, ini dicek IP, kemudian di ARP pastinya sudah masuk. Nah, ini 254 VLAN 100 sudah masuk. Terus kita cek juga di IP, kemudian DHCP server, kita ke tab leases 254. Nah, 100.254 sama dengan yang di web manajemen routernya ini ya, teman-teman. Nah, settingnya bagaimana? Karena kebetulan di sini saya menggunakan router D-Link, settingnya seperti ini, teman-teman. Metodenya kita bisa buat statik, boleh. Statik juga boleh, DHC dynamic juga boleh. Kemudian di sini ada pilihan VLAN. Nah, triple play atau VLAN-nya kita aktifkan. Kemudian untuk jalur WAN-nya, ya, untuk jalur WAN-nya kita isikan VLAN ID 100. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini supaya bisa terkoneksi menggunakan VLAN 100. Jadi ini masuknya di DHCP 1 ya, servernya. Nah, bukan di hotspot tapi di DHCP 1 sesuai dengan ini name DHCP servernya ini. Ya, teman-teman. Nah, jika sudah diisikan VLAN ID-nya, kemudian klik save, maka otomatis akan mendapatkan IP dari VLAN 100-nya. Bukan dari bridge-nya ya. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan VLAN, maka jika di sini metodenya dynamic, kemudian VLAN ini tidak kita aktifkan, otomatis router ini akan mendapatkan IP sesuai dengan IP address yang kita setting di hotspot ini ya, teman-teman. Kurang efisien karena apa? Ketika kita menggunakan metode hotspot untuk dynamic ataupun static, itu kita harus masuk di IP hotspot kemudian di IP binding ya. Jadi harus dibinding semua. Ini akan terlalu memberatkan CPU dan juga RAM yang ada di laptop, yang ada di MikroTik kita ya, teman-teman. Akan terlalu memberatkan. Ini belum seberapa. Jadi kalau klien atau pelanggan teman-teman sudah banyak, maka MikroTik akan bekerja terlalu keras gitu. Kita fungsikan VLAN ini agar DHCP servernya ini bekerja sesuai atau bekerja dengan normal ya. Dan kadang teman-teman, ada juga ketika kita sudah membinding MAC address dan juga IP sebuah router, tapi router tersebut tetap tidak bisa mendapatkan internet, akses internet. Padahal kita sudah binding di MAC address dan juga IP-nya. Itu kita sudah binding, tapi tetap tidak bisa. Walaupun di DHCP server ini sudah terbaca IP dan juga MAC address-nya si router tersebut, itu tetap router tidak bisa menjalankan akses internet. Contoh kasusnya itu di router paling banyak itu di router tenda, itu banyak yang sudah kita binding tapi dia tetap nggak mau jalankan internet, nggak mau. Nah, itulah salah satu kekurangan jika kita tidak menggunakan VLAN. Dan
tidak enaknya lagi di router tenda itu tidak ada settingan VLAN ya teman-teman, untuk versi berapa itu, pokoknya yang tenda yang versi lama lah. Nggak enaknya di situ teman-teman. Nah sebenarnya mudah kan teman-teman. Jadi VLAN itu sebenarnya kita membuat interface baru, cuman dia itu nimbrung di interface fisik yang ada di mikrotiknya gitu. Jadi setiap per VLAN kita bisa setting metodenya, tetapi dia kerjanya di satu jaringan ini, di satu interface fisiknya ini, atau di satu ethernya gitu. Untuk settingannya ya sama aja ketika teman-teman setting IP ataupun metode-metode yang lain, seperti teman-teman misal mau setting Ether 3 ini buat apa, Ether 4 buat apa, dan Ether yang lain ketika teman-teman mempunyai banyak port Ethernet di mikrotik teman-teman ya. Sebenarnya sama, cuman perbedaannya adalah ketika kita sudah menggunakan VLAN, maka router yang ada di rumah pelanggan harus kita setting menggunakan VLAN juga. Jadi nggak bisa kalau kita tidak menggunakan VLAN di router pelanggan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Share dan juga subscribe video ini. Nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai setting-setting mikrotik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.